Halo guys, kembali lagi di channel Brand Legacy. Ya, gua sebelumnya udah pernah share tentang cara ngelihat apa saham yang sudah membagikan laporan tahunannya atau laporan Q4-nya ya di tahun 2024. Nah, dari yang udah kasih ya sampai tanggal 1 ini ada beberapa yang menarik dan kebetulan di satu sektor gitu. Nah, yaitu sektor sawit gitu. Nah, di sini gua ada 3 yang gua pilih. Sebenarnya ada juga ya beberapa yang udah juga kayak SMAR sama AALI juga udah rilis, tapi kenapa 3 ini yang gue pilih? Karena ngelihat pertumbuhannya ya dari 2023 ke 2024 itu pertumbuhannya cukup signifikan, pertumbuhan labanya gitu. Nah, seperti ini tuh, 700 ke 1,5 T, lalu yang ini juga dari 1,6 ke 3,1 T gitu. Oke, nah sebagai investor kita harus milih nih yang mana nih. Kalau mau di share ketiga-tiganya juga boleh, atau mau dipilih ke yang lebih menarik misalkan. Oke, nah gue udah bikin perbandingan. Oke, nah kalau dari market cap sebenarnya lebih menarik yang kecil ya. Artinya yang kalau market capnya kecil, ruang bertumbuhnya lebih besar gitu. Yang kedua dari PI. Nah, PI berarti mengindikasikan sahamnya di harga sekarang lebih murah gitu ya. Artinya ya, seperti yang udah tahu ya, PI kalau dengan 3,5 tahun berarti dengan modal yang sekarang bisa udah balik gitu kalau konsisten pertumbuhan labanya seperti ini, atau konsisten labanya sebesar inilah gitu, sama kayak tahun ini gitu. Nah, berarti dari segi PI yang lebih murah SIMP. Nah, tadi lalu dari PBV SMP juga masih kecil. Oke, lanjut ke mana nih? Ke pembagian dividen aja langsung ya gitu. Oh, kalau dari net profit margin juga boleh dipertimbangkan ya. Artinya cara dia mengubah revenue jadi laba kan, itu jadi satu pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan ya. Itu jika dibandingkan dengan kedua kompetitornya gitu ya, si SIM ini lebih kecil nih itu net profit marginnya. Jadi si LSIP sama TAPG itu lebih besar. Nah, ya, di dividen, nah memang lebih menarik di TAPG ya. Mungkin kita udah pernah bahas juga, yang paling besar ngasih dividen itu di saham-saham sawit ya TAPG gitu ya. Nah, earningnya juga jauh banget gitu. Cuman ya payout rasionya ini yang perlu kita pertimbangkan. Gitu, karena payout rasionya di sini si TAPG itu sampai 106%, sementara si SIM itu cuma 10, dan si LSIP itu cuma 18 gitu. Nah, kalau kita memang ngincar dividen investing ya, kita berarti akan cari yang dividen yieldnya besar dan dividen payout rasionya besar gitu. Tapi kalau kita mau ngincer yang bisa ngasih multi bagger atau bagger gitu ya, berarti kita harus cari perusahaan yang kalau bisa nggak ngasih dividen gitu. Artinya dia keuntungannya diputar lagi ya untuk perluasan usahanya, biar cuannya ke depannya makin bertumbuh terus gitu ya. Itu logikanya sih gitu. Jadi kalian bisa pilih lah gitu. Kalau kalian memang dividen investing, ya TAPG menarik sih. Nah, di sini dari segi revenue, wah, di sini ini ya, income statement year to date. Harusnya bukan year to date ya.
Kuliah ortodot mah belum ada. Oke, di sini eh, agak unik ya. Kalau kita lihat dari revenue si apa namanya si TAPG, revenue 9T, gross profitnya 2T, tapi net income-nya bisa sampai 3. Nah, itu perlu di cross check lagi gitu ya, apakah ada income-income lain kalau tambahannya biasanya dari apa namanya apa laba lain-lain gitu, laba atau laba lain-lain itu ya bisa dari penjualan aset atau dari hasil investasi atau dari selisih kurs gitu. Nah, itu bisa-bisa juga, bisa masuk aja gitu. Ya intinya cukup unik lah, ibaratnya dari gross profit 2T, net income-nya malah jadi 3,1. Nah, kalau dari LSIP masih aman ya, masih oke. Net income-nya gross profitnya 2,8, net income-nya cuma 1,5. Oke. Nah, LSIP juga sama kayak si THPG nih ya, ada kelebihan income nih gitu, dari gross itu harusnya ke net kan kepangkas ya. Nah, tapi di sini malah bertambah. Ya, jadi ya perlu dipertimbangkan lagi. Balance sheet cash, wah ini yang menarik nih. Kalau kalian mau dividend hunter juga harus diperhatikan cash. Maksudnya free cash flow-nya pastinya. Karena kalau nggak ada cashnya, kalau history dividen yieldnya besar tapi ternyata tahun ini nggak megang cash, ya apa yang mau dibagiin gitu, nggak ada juga lah gitu ya. Nah, cash di sini dari quarter itu paling banyak sama si SIM dan LSIP sama-sama ya, ada 5 triliunan. Free cash flow, nah ini dia yang penting. Nah, di sini free cash flow ternyata paling besar ada di TAPG. Ya, artinya kalau kalian dividen investing ya bisa tenang nih. Artinya duitnya ada nih kalau mau dibagiin di tahun ini gitu ya. Gitu. Kalau mau dibagiin buat dividen, duitnya ada nih gitu. Oke, nah mungkin itu aja dulu informasi-informasinya ya yang menarik seperti itu. Ya itu untuk perbandingan 3 saham sawit yang menarik buat gue, TAPG, SIM, LSIP. Ya kalian pilih yang mana terserah kalian. Ya itu karena gue juga belum tahu nih. Yang penting gue watchlist dulu buat bulan ini, sepertinya akan masuk gitu. Entah di tiga-tiganya salah satunya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya gue kalau sawit udah ada di ANJT sih. Ya NJT gitu ya, tapi ini gue boleh pertimbangkan lagi nih untuk di sini ya, karena NJT belum keluar juga sih laporan keuangannya yang di kuartal 4 gitu ya, jadi penasaran juga nih apakah bisa besar juga gitu. Oke, sip, itu aja, thank you.